Kenapa sampai hari ini masih bermunculan komentar-komentar miring terhadap orang yang sefrekuensi dengan Kiai Imaduddin? Ketika sudah tidak ada jawaban, maka umumnya akan dicari cara-cara lain. Pertama, mengalihkan inti persoalan, substansinya kita rubah. Bahkan ada yang dalam tanda petik itu menyerang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan atau lambat membalas. Nah sahabat-sahabatku, kembali saya akan mengulas tentang diskursus nasab dalam dialektika ilmiahnya. Kenapa sampai hari ini tampak masih terus menggelembung, bergulung? Dan kenapa sampai hari ini masih bermunculan komentar-komentar miring terhadap orang yang sefrekuensi dengan Kiai Imaduddin atau mereka-mereka atau beliau-beliau yang melakukan penelitian terkait dengan nasab Ma'alawi tersebut? Maka sebenarnya mudah saja untuk kita lihat. Biasanya, ini secara umum, saya tidak memvonis, ketika sudah tidak ada jawaban untuk menafikan dari penafian orang lain atas diri kita, atau lebih spesifiknya atas nasab leluhur kita, maka umumnya akan dicari cara-cara lain agar pertama mengalihkan inti persoalan, substansinya kita rubah. Maka menghilangkan substansi ini biasanya kita larikan ke persoalan lain. Bahkan ada yang dalam tanda petik itu menyerang pribadi dengan dikatakan si penulis ini begini-begini, si penelaah ini begini-begini. Begitu juga terhadap kami Ara9 dari dulu sampai hari ini masih saja terus berlanjut ya. Maka bisa saja itu terjadi karena agar orang-orang yang sefrekuensi dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ataupun Teguh Mudakori ataupun yang lain itu pecah konsentrasi. Kalau bisa pecah kongsi. Sehingga akhirnya kita sibuk bertengkar dengan kita, lupa kepada substansi yang sedang diteliti. Atau kalau dipersempit, macam saya umpamanya, akhirnya lama-lama gerah. Takut sehingga biarkan saja. Tetapi capek juga kan setiap hari melihat komentar-komentar miring yang nggak karu-karuan gitu, yang dianggap macam-macam. Biasanya itu dalam tanda petik adalah serangan-serangan psikologi agar kita pecah konsentrasi atau kita akhirnya ya sudahlah aku bahas yang lain aja. Kemudian juga ada yang sifatnya ancaman. Andai saja dari apa yang disampaikan terkait dengan diskursus nasab ini benar-benar ada jawabannya yang bisa mematahkan pendapat yang sudah dibukukan oleh Kiai Imad, salah satu contohnya ya. Karena sebenarnya yang mengupas tentang nasab ini bukan hanya di Indonesia, di beberapa wilayah di luar negeri sana kalau saya baca-baca terus sama gitu. Bahkan di Indonesia ini sebelum Kiai Imad itu sudah ada di salah satu kanal YouTube dari sekitar 3 tahun yang lalu saya lihat ya. Tetapi tidak serinci Kiai Imad yang kemudian dibuat bukunya. Dan ancaman-ancaman yang saya maksud di dalam hal ini tidak hanya yang sifatnya verbal. Kalau kamu begini akan begini, macam awal-awal dulu ya. Kamu ini ngata-ngatain Ashraf. Kamu ini suka membicarakan yang tidak-tidak tentang Ahlul Bait Nabi. Kualat ente. Itu kan macam ancaman yang verbal. Atau kalau kamu macam-macam, tunggu resikonya, itu kan ancaman yang verbal. Ada yang sifatnya isinya itu ancaman tapi penyampaiannya itu seolah-olah prihatin. Saya kasihan juga sebenarnya sama mereka-mereka ini. Kalau nanti nggak tobat bisa su'ul khotimah matinya. Ini kan bagian dari ancaman tapi dibungkus dengan bahasa yang halus. Dan hal lainnya, secara global, sekali lagi saya katakan kenapa hal ini disampaikan dari sebagian mereka, bahkan dari pendukung-pendukungnya, memang sangat dimungkinkan tidak ada lagi jawaban untuk merungkatkan, demikianlah bahasa populernya ya.
Sebab awal-awalnya saya memperhatikan, bahkan ada surat dari Robitoh Alawiyah yang beredar ya, saya sempat juga menerimanya dari kawan karena dalam bentuk PDF. Kemudian ada pandangan dari Habib Rizik, kemudian dari Habib Hanif Al-Atas, ada sanggahan terhadap Kiai Imad, terus ada Kiai siapa lagi yang Rohman gitu, sanggahan terhadap Kiai Imad, ya termasuk juga Gus Wahrur. Termasuk juga Gus Wahrur. Apa kabar Gus? Masih di Papua kah? Tulisan beliau sudah dibantah sama Kiai Imad, itu sudah lama ya. Nah, di sini ini menarik menurut saya, walaupun bagi Anda yang biasa membaca artikel Kiai Imad mungkin sudah membacanya, tapi di sini saya akan ulangi lagi pada buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di halaman 116 ini ya. Halaman 116. Mohon maaf. Anak judulnya menanggapi Habib Ali Zainal Abidin, Ketua Naqabatul Ashraf Rabithah Alawiyah dan Syekh Mahdi Rojai Ar-Rajai. Saya akan baca bagian awalnya saja. Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, Ketua Naqabatul Ashraf Al-Kubra, selanjutnya disebut Ketua NA, yang merupakan lembaga pemeliharaan nasab di bawah Rabithah Alawiyah, membuat sebuah video tentang ketersambungan nasab Alawi kepada Ahmad bin Isa. Video tersebut diunggah oleh Sakam TV pada 10 Mei 2023 dengan judul Ketua Naqabatul Ashraf Al-Kubra angkat bicara Al-Habib Zainal Abidin Asgaf. Selain itu telah sampai kepada penulis selembar kertas yang berisi pendapat seorang pakar nasab yang bernama Syekh Mahdi Ar-Rajai yang menyatakan bahwa nasab Alawi telah masyhur sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir. Pertama, penulis akan menanggapi tentang video Ketua NA. Yang disampaikan Ketua NA tersebut relatif sama dengan yang disebut Habib Hanif Al-Atas. Namun ada beberapa hal yang dapat penulis tanggapi, di antaranya Ketua NA menyatakan bahwa penulisan nasab Alawi sudah berlangsung sejak masa Syekh Salim bin Basri wafat 604. Syekh Salim bin Basri menurut Ketua NA adalah Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dari internal keluarga Ba'alawi. Menurut Ketua NA, Syekh Salim bin Basri menulis sebuah kitab nasab bernama Asy-Syajaratul Kubra, Asy-Syajarah Al-Kubra. Jika pada masa itu betul dari keluarga Alwi sudah ada seorang ulama yang sekaligus seorang nasabah atau ahli nasab yang menulis kitab nasab, maka seharusnya semakin mudahlah bagi mereka, bagi ulama nasab lain untuk mendeteksi keluarga Alawi untuk dicatat di kitab nasab mereka. Namun nyatanya pada masa abad ke-6 dan ke-7 Hijriah tersebut, nasab keluarga Alawi tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, dan nama Syekh Salim bin Basri adalah nama yang majhul, tidak dikenal dalam kalangan ulama nasab pada masa itu. Kitab Tabaqatun Nasabin, yaitu kitab-kitab yang memuat para ahli nasab sepanjang zaman, karya Bakar Abu Zaid pun tidak menyebut nama Syekh Salim bin Basri sebagai salah seorang ahli nasab yang mempunyai kitab. Lalu dari mana kita dapat mengkonfirmasi bahwa benar Syekh Salim bin Basri ini pernah menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajaratul Kubra? Penulis meyakini berdasarkan data-data ilmiah bahwa penisbatan keluarga Alawi kepada Nabi Muhammad SAW dimulai sejak Habib Ali Al-Sakron wafat 895 Hijriah menulis kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jika betul Syekh Salim bin Basri ini menulis kitab pada tahun 590 seperti yang disebutkan Ketua NA, kenapa Habib Ali Al-Sakron tidak menyebutkannya? Mengapa justru yang dijadikan rujukan Habib Ali Al-Sakron adalah kitab Al-Jundi, atau ada yang membaca Al-Janadi ya, wafat 730-an Hijriah.
yaitu ketika ia berkesimpulan bahwa Ubaid leluhurnya itu adalah orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini adalah konsekuensi logisnya atau secara nalar ilmiah. Kalau memang benar pada abad ke-6 Hijriah itu ada dari keluarga Ba'alawi yang membuat kitab nasab sebagaimana dikatakan ketua NA tadi, kenapa keluarga Ba'alawi sendiri, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Sakron ini merujuk kepada orang lain dengan angka tahun yang lebih muda lagi? Mestinya kan mengambil dari keluarganya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Kiai Ahmad. Dan ini bisa diterima secara nalar, secara konsekuensi logisnya ya seperti itu. Maka dari mana bisa mengkonfirmasi? Dari mana kita bisa tahu bahwa tokoh yang disebut oleh ketua NA tadi itu benar menulis kitab atau juga benar ada orangnya? Disinilah saudara-saudaraku sekalian yang perlu juga kita cermati, karena yang disebut dengan temuan ilmiah itu adalah yang bisa diterima secara logika, bukan bim salah bim, bukan persoalan keajaiban. Sebab kalau berbicara keajaiban yang sifatnya subjektif, nanti semua orang bisa membuatnya. Demikian para pemirsa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Mari kita sama-sama kawal persoalan ini tetap dalam ranahnya. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Andai pun tetap bergelombang adanya ancaman dalam tanda petik, baik yang sifatnya halus ataupun yang kasar, semoga kita semua diteguhkan hati untuk terus berusaha menyampaikan yang sesuai dengan data dan disepakati oleh para ahli secara mayoriti. Tetapi apabila nanti ternyata ditemukan data yang akurat yang bisa merungkatkan tulisan Kiai Ahmad, ya kita harus legowo, kita harus taslim, karena tujuan kita adalah pada sisi keilmuan, bukan menang-menangan, bukan cari pembenaran, tapi berusaha menggapai kebenaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.